Disebut apa ya masa sini toh? Ada yang masak di bawah, ada yang makan tahu. Info Kita harus lebih kalau oh ya, berarti mereka harus kenapa kalian tetap ingin ikut? Ya kan kewajiban. Oh iya. Kayak absen konten itu nggak tahu ya, di sini tuh nggak ada ya. Saya tetap Saya tuh juga ambil tuh. Tapi ada kok yang lain tuh nanti saya tanya. Gara-gara aku tidak ada dalam PNS. Yang lainnya ada, cuma aku lihat dia nggak ada. Oh, Pak. Ya Pak absen di grup tele dulu ya nanti Kak konfirmasi ulang ke admin ya. Maaf ya, jelas. Oke, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kalau nggak kompak tuh ada yang nggak baik-baik saja. Sehat semua ya. Puasa aman, terkendali. Sambil ngantuk-ngantuk dikit boleh ya. Yang penting masakannya bisa jawab ya. Oke, nah apa yang akan kita bahas ya buat material diskusi next previous meeting ya di minggu sebelumnya kita sudah bahas sekilas bahwa sebelum kita ke tenses bahwa baik di dalam soal atau opsi jawaban itu pasti akan selalu ada kalimat aktif dan kalimat positif pasti akan selalu ada ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak kalian mendengar, nonton TV, baca berita, baca koran, baik mungkin versi Indonesia atau Inggris pasti akan selalu ada kalimat pasif. Nah, ada beberapa rumus. Jadi gini, ketika kita membentuk pola kalimat aktif itu kan ada rumusnya ya, present tense, past tense, future, present continuous, past continuous, present dan past perfect itu kan ada rumusnya. Nah, jadi ketika kita belajar tentang pasif itu juga ada rumusnya. Tenses itu merupakan materi yang cukup susah kalau dalam grammar. Grammar itu susah, tenses itu paling susah karena biasanya di tenses itu dia merangkum semua karena dia sudah polanya kalimat, bukan kata, tetapi sudah pola kalimat yang harus disesuaikan antara subjek predikat itu harus disesuaikan. Ibarat kata kalau kalimat itu seperti sepeda, depan itu subjek, belakang itu harus ada predikat. Ketika ada pelaku harus ada aktivitas. Ibarat kata ya, kalau subjek itu imam, kalau predikat itu makmum. Jadi dua-duanya itu harus sinkron ya. Ketika ada subjek kok nggak jelas apa yang dilakukan, tapi ketika ada predikat kok nggak jelas siapa yang melakukan. Objek hanyalah opsional. Ketika kita berbicara pola kalimat aktif dan pasif, kita akan belajar pola kalimat subjek, predikat, objek. Nah, kan kalau di dalam kalimat itu minim ada subjek, ada predikat, ya, ada subjek, ada predikat. Nah, misal kalau pola kalimat aktifnya adalah subjek, predikat, objek, misal kita belajar bahasa Inggris. Kalau untuk mempasifkan, kan yang dipasifkan kata kerjanya belajar jadi dipelajari. Ada namanya misal kita belajar bahasa Inggris. Ketika kita mempasifkan, yang awalnya objek dia jadi subjek, yang awalnya subjek dia pindah posisi ke objek. Misal bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Jadi bagaimana kita membentuk kata kerja pasif jadi kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia ditambah di selesai langsung pasif. Belajar jadi dipelajari, membuka jadi ditutup, menutup jadi ditutup, misalnya membuka jadi dibuka. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita sesuaikan dengan rumus. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung di sini. Ini baru kalimat
positif, ya, kalimat yang bukan negatif atau interrogatif. Nah, kita akan belajar rumus-rumus dasarnya. Simple present yang paling dasar. Simple present itu kan menggunakan kata kerja untuk perkataan. Ya. Kalau kata kerjanya IDJ ada yang SES, ya, mungkin masih ingat ketika subjeknya adalah she it, berarti kata kerjanya S atau ES. Kita butuh yang namanya kata kerja ganti. Kita butuh yang namanya kata kerja ganti. Nah, jadi kalau subjeknya IDJ dia gunakan do, kalau subjeknya she it dia gunakan do atau does, dia fungsinya membantu, bukan artinya mengerjakan atau melakukan seperti kata kerja do atau does biasa. Nah, fungsinya adalah membantu. Membantu apa? Membantu menegatifkan dan membuat interrogatif. Misal kita belajar bahasa Inggris, negatifnya kita tidak belajar bahasa Inggris, kita kata tidak, otomatis negatif kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris misal we study English, kita tidak belajar bahasa Inggris, we not study English, tidak bisa. Tidak asal kita membuat. Kalau kita ingin membuat pola kalimat itu negatif, kita butuh kata ganti. Atau ketika kita ingin menanyakan apakah kita belajar bahasa Inggris? Nah, kalau bahasa Indonesia kata apakah kan? Tapi kalau bahasa Inggris tergantung kata gantinya. Nah, kita akan bahas ini. Nah, tadi kata kerja kan ada yang S atau S. Ini kan kalau di MBS itu harus yang seperti apa? S harus seperti apa? Nah, ini kalian pernah diajari. Nah, jadi pada dasarnya ini setiap perubahan kata kerja kalau di dalam bahasa Inggris itu ada rumus. Jadi kata kerja misal kata kerja dulu pertamanya study. Kenapa kok jadi studies? Kenapa ya kita pindah kemana? Kenapa kok play jadinya plays bukan players? Tapi ketika kata watch, kenapa watches bukan watch pakai S? Jadi setiap perubahan kata baik dia ditambahi ending ya akhiran itu ada pola, ada rumus bahasa Inggris. Ini kayaknya hal-hal dasar, tapi mungkin ini tidak semua mungkin diajarkan. Ya, jadi kita skill. Nah, jadi kita ke top 1. Top 1 itu adalah kata kerja dasar atau kata kerja kamus. Misalnya it atau misal study aja, study. Kalau kita cari di kamus artinya belajar. Keduanya apa study? Study. Pasti kan? Berarti artinya telah belajar. Kalau kalian cari kamus, tetap kamus buku ya. Study. Apakah artinya kamus telah belajar? Enggak. Biasanya kalian disuruh beralih satu, karena kamus hanya menerjemahkan biasa yang dia sama sekali belum ada ikan SES, DED ataupun E, ataupun bentuk pola kedua atau pola ketiga. Pasti disuruh beralih ke study, link study atau link P1 maksudnya beralih ke study. Sama halnya misal it makan, kedua, apakah artinya telah makan dan it pasti disuruh beralih ke verb 1. Misal ikan ketiga dari kata it, apakah juga artinya telah makan yang menunjukkan dia verb 3? Enggak, tetap kita akan disuruh kembali ke 1. Maka dengan itu verb 1 itu yang jadi kuncian untuk segala perubahan kata kerja. Kita ke sebelah kanan dulu. Ketika kata kerja pertama N-nya OS, HP, CHX, dan SS, maka ketika yang memakai adalah she, dia tambah yes. Maka yang sebelah kanan ini yang memakai she. Terus kalau yang sebelah ini yang memakai adalah I-U-I-D karena lagi S atau is. Maka I go. Ketika yang perempuan pergi, she goes. Bacanya goes ya, bukan goes ya. Nah, terus ketika watch menonton, maka ketika yang she dia jadi watches. Bacanya es ya, bukan watches. Bahasa Inggris itu ada yang ada ada watches ya, bukan watches ya, watches. Apa enak dulu. Nah, terus next kita kemana? Aturan konsonantis itu dari selain A itu bersama
she. Kalau dia perempuan belajar maka she studies. Tapi kalau yang belajar saya maka I study. Selebihnya secara umum verb 1 itu ditambah s untuk present. Kecualian have, dan itu kalau yang memakai I do, kalau yang memakai she it dia jadi yes. Bukan has nggak ada ya. Perkecualian. Terus bagaimana nih kita dulu pernah diajarkan ini, kita ulang sedikit ya. Nah, kita butuh yang namanya kata singkat membantu kata kerja utama dia nggak bisa dilakukan. Ya, untuk membentuk pola kalimat positif subjek plus verb 1 bisa di ending ses ataupun tidak di ending ses tergantung subjeknya ya. Nah, untuk membentuk polanya tadi subjek do atau does plus not plus verb 1 balik lagi ke 1. Interrogatifnya do atau does plus subjek plus verb 1 dan kita tambah tanda. Misal I open the door. Saya buka pintu. Saya nggak buka pintu. Bahasa Indonesia kata tidak selesai. Tapi kalau bahasa Inggris kita itu karena kata mati maka diturunkan I do not. Kalau satunya apa? Open berarti dia berarti I do not open atau I don't open. Interrogatif kan gimana? Untuk apakah saya buka pintu? Maka tinggal kayak posisinya seperti negatif. Jadi kita pakai itu dulu. Do I open? Terus bagaimana kalau kita satunya pakai yang lain? Lisa, brings the books. Kenapa Lisa pakai kata brings bukan brings? Ya, tadi yang tabel. Nah, terus Lisa tidak bawa buku-buku, maka Lisa diturunkan karena Lisa sebagai she, dia pakainya does. Terus plus not, terus kembali ke satu yang ori, maka brings dia jadi bring, ya. Lisa does not bring the books. Kenapa kok di sini pakai satu, nggak pakai s kayak orang? Oh, sudah pakai s ini tidak bagus. Nah, interrogatifnya does diturunkan, does Lisa bring the books. Jadi pola seperti ini mungkin nggak butuh ditumpul. Jadi tumpul itu nggak kemana-mana. Ketika kita belajar musik, creator juga masuk. Ketika kita belajar reading, vocab juga masuk. Ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin saja di soal akan muncul seperti ini, pakai do atau langsung soal ya. I study English. Do not study ya. Nah, terus bagaimana interrogatif? My mom buys vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran. Oke. Does not atau dasar boleh disingkat, boleh enggak, ya. Baik, oke. Vegetables. Nah, interrogatifnya? Oke. Vegetables. Seperti ini. Dapat pakai contoh satu lagi. Dan jadi kalau nggak praktek itu kan nggak marah malah saya. Harus ini. Katanya gampang aja. Jawabannya gimana? I love you. Nah yang senang nanya orang. I love you lah. Ya. I. I don't bisa ya. I do not love you. Sejak apa kita paham? Do
I love you. Boleh nggak tanya ke diri sendiri? Boleh. Boleh. Ada kan gitu ya kita. Coba saya ya. Kita sendiri kan sadar mungkin seperti itu. Nggak harus dikit gitu ya. You love me, kau mencintaiku. You don't love me. Interrogatif. You love me. Asalnya dari sini, kenapa kata you love me itu dari kata you love me. You don't love me, interrogatifnya you love me. Jadi nggak ada tidak perbanyak panjang kayak you love me. Sejak kapan ya dipindah? Nanti kalau kita ke pasif kita dari posisi. Gampang ya, gampang ya. Sebenarnya tesis itu gampang. Tesis itu yang berubah apanya sih sebenarnya? Yang berubah apa sih kalau tesis itu kata kerja? Jadi ketika belajar tesis, kuasai dulu tentang apa itu kata kerja beserta perubahannya. Terutama verb 1, verb 2, verb 3 sama verb sama perubahannya yang SES atau yang ending D sama tesis itu gampang. Terus ada waktunya optional. Yang namanya keterangan kata hanya menerangkan. Ketika nggak ada keterangan waktu, ketika dia sudah ada subjek verb 1 otomatis present. Ketika saya mau menuliskan I will love you ada kata will itu pasti future karena saya harus memberikan keterangan waktu. Jadi subjek dan verb otomatis sudah menunjukkan tensesnya. Terus bagaimana nih? Gimana untuk pasif ya? Ketika kita membentuk pasif, bagaimana kalau misal saya membuka pintu dibuka oleh saya. Nah, ada rumusnya. Ada kita pastikan ada namanya yang namanya pergantian posisi ya, changing position. Objek, subjek, objek. Ada yang namanya perubahan subjek ke objek pronoun. Ketika subjeknya I dia jadi you tetap you, he jadi us, they dia jadi the, she jadi other, he jadi it tetap it. To be harus sesuaikan dengan subjek karena kita masih progress maka dia harus lebih present. Nah, ketika I gunakan you, he, they gunakan a, he, it gunakan is. Nah, bagaimana misalnya kita membentuk kalimat positif? Nah, subjek to be SMA plus 3 plus by jadi ketiga digunakan terus bentuknya jadinya gimana? Subjek plus to be SMA plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be plus subjek plus verb 3 plus by titik. Nah itu opsional kalau dikasih boleh enggak boleh. Tapi biasanya kalau di TOEFL itu by titik-titik dihilangkan. Jadi cuma belajar ke subjek dan verbnya. Tapi enggak apa-apa ya. Misal saya buka pintu, I open, saya buka pintu dibuka oleh saya. Nah, bagaimana untuk mempasifkan? I kan subjek, open itu verb, the door itu objek. Tadi the door pindahkan depan. Kenapa pakainya is? Karena the door. Jadi perhatikan, yang bisa jadi subjek itu tidak hanya itu ya, anak rumah, terus kata orang. Apakah benda mati boleh subjek? Boleh, ya. Salah satu yang bisa jadi subjek itu kan tidak boleh benda mati juga itu. Maka juga karena dia juga akan digunakan maka is maka itu is. Nah, terus ketika dari open regular verb pakai is. Baik siapa aja jadi the door is open by me. Nah, terus negatifnya gimana? Kalau sama sih negatifnya interrogatifnya kayak positif cuma dibalik. Jadi untuk membentuk apakah titik-titik dalam bahasa Inggris tergantung tenses. Kita tergantung tensesnya. Maka
buku sendiri boleh ya. Jadi saya pakai buku sendiri untuk belajar. Diskon. Diskon nggak ya? Kalau puasa diskon nggak ya nanti? Nah, terus misal we bring the books ya, kita membawa buku-buku books ya. Nah, bagaimana pastinya itu dibawa oleh kita? Maka the books turun, the books karena bukunya saya. Nah, the books are so free dari kata bring, berarti the books are brought by us. Artinya bukan by we, ya. By I juga aneh. Kalau by itu biasanya objek, subjek, by tetaplah bersamaku, by I lah. Negatifnya tinggal ditambahkan saja rumus anak blok by us. Negatifnya kayak berarti balik. Yang itu sesuaikan rumus nanti gampang. Kalau seperti ini belajar cepat banget. Langsung soal ya. Langsung to the point. Saya belajar bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris dipelajari oleh kita. Inggris. Inggris kata dia juga mata pelajaran. Inggris misalnya. Terus terus apa lagi histori sejarahnya tentunya tunggal. Inggris is studied by me. Negatifnya sama ya, tinggal ditambah aku pas saja yang diri tenaga. Interrogatifnya tinggal dibalik ya, English study. Nanti seperti ini atas ini muncul kayak gini. Ini atas ini muncul kayak gini. Tudi vertical, berarti dia pasif. My mom buys vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran. Apa sayur-sayuran? Vegetables. Ini cenderungnya jamak sayur-sayuran itu bisa macam-macam. Ya, maka A pemberi dari kata buy. Oke. Buy my mom boleh, buy her juga boleh. Biasanya kalau dia kayak CDA, buy nama itu orang itu boleh, kalau buy I nggak bisa. Baby nggak bisa biasanya. Tapi kalau dia kayak spesifik my mom, my friends itu masih oke lah. Buy my friends, buy yang itu juga masih. Berarti negatifnya tinggal ditambah apa? Akut atau aren. Interrogatifnya berarti tinggal dibalik. Terus, tanda-tanda itu. Present tense selesai. Apa? Itu toh cantik. Nah, bagaimana? Nah ini kalau ada modal, kamu nggak modal, kayak kata ini. Will, shall, should, ini. Ada yang double deh, cincin. Nah, bisa kayak kata will, shall, modal itu fungsinya adalah membantu kata kerja utama. Fungsinya sama kayak tadi itu atau das. Tapi kalau dua atau das kan dia memang membantu kata kerja utama. Dia ada tapi kayak enggak. Ada tapi enggak berarti. Tapi penting, ya. Ada tapi kayak enggak berarti ya. Maksudnya enggak diartikan. Tapi kalau udah tuh dia kata kerja utama, tetapi dia tetap diartikan, ya tetap berarti gitu ya. Nah, misalnya kata bisa, dia atau shall artinya apa? Should itu seharusnya kudu ya, dia agak maksa. Kalau pasti kudu harus, berarti dia agak maksa dikit. Kalau kan itu jawab. Nanti kalau kalian ketemu modal seperti maka setelahnya harus diikuti verb 1
semua subjek. Ini bisa disingkat, bisa enggak. Bisa disingkat, bisa enggak. Bagaimana bentuk positif? Nah, jadi ketika ada subjek ketemu modal verb ini masuk ke satu bahasa SES. Karena berubahnya verb satu itu dihalangi modal. Jadi kita ada modal. Jadi yang dulunya nggak ada modal subjek verb satu ini satu yang SES, tapi ketika ada modal kesempatan kembali ke verb satu. Negatifnya tinggal tambah nol. Interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik. I can use the phone. Aku bisa gunakan ponsel. Aku nggak bisa gunakan HP itu. Bisa tinggal I cannot use the phone. Bisa aku gunakan ponsel itu. Can I use the phone? Nah, you should eat vegetables. Kamu seharusnya makan sayuran. Kamu nggak seharusnya makan sayuran. Maka you should not eat vegetables. So you eat vegetables. Seharusnya makan sayur misalnya. Jadi ketika ada modal kita maaf saja nggak perlu to atau I can atau I can do maka terlalu hasil ya. Ketika ada modal kok nggak usah pakai I can study English. Aku bisa belajar bahasa Inggris. Oke, I cannot boleh disingkat boleh enggak ya. Study English. Interrogatifnya we must speak English. Kita harus berbicara bahasa Inggris. Oh, ini masnya atau limasan bisa ya, boleh disingkat boleh enggak. Nah, speak English. Ya, kalau ada misalnya. Terus interrogatifnya tinggal mas, ya. We speak English. Terus misal, misal, I can borrow your 100,000 boleh nggak untuk 100? Nah, tinggal I can misalnya. Misal you can borrow me 100,000 rupiah misal, tapi you cannot borrow me 100,000. Nah, tinggal lagi you can borrow me bisa nggak pinjamnya aku misalnya, jadi seperti itu ya. Bisa pinjam 100, nah saya bisa pinjam 100, nah saya tidak bisa pinjam 100, nah, apakah saya bisa pinjam 100 seperti itu. Nah, bagaimana hasilnya? Ini sering kali kita lakukan saja. Maka kayak tadi kata ini tinggal I will go, I will not go misalnya. Will I go tinggal tentuin saja. Nah, terus bagaimana untuk membentuk pasif? Ini masih sama ya. Ini akan pakai untuk semua tenses ya. Nah, kita ke sini langsung. Bagaimana membentuk pasif yang akan mudah? Kita nggak butuh budi, nggak butuh SMA. Untuk membentuk positifnya subjek modal plus B. Di sini nggak di situ B ya. Subjek modal plus B plus verb 3. Subjek modal B plus verb 3. Interrogatifnya subjek modal not plus B plus verb 3. Interrogatifnya modal plus subjek plus B plus verb 3. I can write a book. Aku bisa nulis sebuah puisi. Aku bisa nulis sebuah puisi. Nah, atau sebuah puisi dapat ditulis olehku misal. Maka aku terus modalnya can plus can be write keduanya write written akan written by siapa hari aku can be written by negatifnya
Contohnya tinggal apun cannot be written by me. Cannot be written by me. Apakah sebuah puisi bisa ditulis oleh? We should eat rice. Kita seharusnya makan nasi. Nasi seharusnya dimakan oleh kita. Maka telur should be. Faktor dari kata eaten. Rice should be eaten by us. Interrogatifnya tinggal ditambah not. Ya, rice should not be eaten by us. Interrogatifnya tinggal dibalik. Should rice be eaten by us? Apakah seharusnya nasi dimakan oleh kita? I can study English. Aku bisa belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris bisa dipelajari oleh kita. Maka English. And setelahnya tadi di ketiga dari study ya by me. Studied. Negatifnya berarti tinggal interrogatifnya adalah tinggal di kan English di studied. We must speak English. Kita harus berbicara bahasa Inggris. Bahasa Inggris harus diucapkan oleh kita misalnya. Maka English must. Setelah must harus di. Ketiga dari speak. Kedua. Ketiga spoken. Oke, baik. Ini jadi as. Bacanya as ya, bukan us ya, atau use ya. Use itu USA. USA itu baru use ini as. Terus kalau ini kan bacanya as. Kalau ini bacanya as. Ya, Kalau ini bacanya is. Is bukan is itu timur. Ini, nah si berarti ikut sekali ya, itu timur ya. Atau bahasa itu seru tulisannya apa, bedanya apa ya? Tidak mungkin bikin stressor ya kalau bahasa ini. Ini salah satu bagian pronunciation itu seperti itu. Nah kita bisa sebut dikit-dikit. Baik. Terus berarti negatifnya tinggal tambah not. Mas. Tinggal ya mas. Ini bukan mus ya mas. Ini kan agak capek ya. Seperti itu. Mau ikut TOEFL enggak? Maka harus bisa dijual. Nah, oke, seperti itu. Itu present pasnya udah. Itu baru present ya. Aduh maaf. Sekarang past tense. Past tense itu bahas sesuatu yang telah terjadi lampau ya, alias masa lalu. Kalau tadi simple present itu tuh punya SMA. Kalau past tense itu tuh punya dua, was dan ber. Was bukan bos itu mencuci. Was pakai was bukan bes. Bes itu berharap. Masalah ini sama masalah kan? Masalah bes sama bes berharap. Bes itu to be. Kalau ini bacanya apa? Ber itu di mana? Ber.
Nah ini, kalau tadi present itu to be atau to be, tapi verbnya itu bisa ada sih. Kalau present butuh nggak kata kerja bantu, butuh kata kerja bantunya did untuk semua subjek. Jadi IUD di pakainya itu. Terus kita gunakan verb 2 bisa regular, bisa irregular ya. Bagaimana kita bentuk positif? Langsung saja subjek kedua. Karena sesuatu yang lampau-lampau, kemarin, minggu lalu, tahun kemarin, tadi pagi, pokoknya sesuatu yang lampau. Ya, nah itu ikuti aja ya, kita fokusnya subjek kok. Nih, bentuk negatifnya gimana? Subjek plus plus not plus verb 1. Nah ini turun jadi verb 1. Karena sudah di apa ya, sudah menggunakan ini sebagai lampau, maka dia akan kembali ke verb 1. Kalau ini lampau, ketemu lampau nggak bisa turun. Ini gitu ya, susah pokoknya ya. Ini sudah diwakili yang tepat. Maka dia turun ke verb 1. Maka ketika kita belajar past tense itu ada dia turun verb 1. Maka dari itu kemarin kita belajar verb 1 berarti nggak pernah ada turunan verb. Interrogatifnya did plus subject plus verb 1. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sekarang masih main. Udah enggak. Sekarang ngapain? Tapi pasti itu benar-benar yang sudah berlaku. Negatifnya di mana? Aku nggak main sepak bola. Maka I plus did plus not kembali ke satu. I did not play football yesterday. Interrogatifnya did I play football yesterday? Did I play football? Nah, kalau bukan kayak gini, oh berarti dia past tense. Terus misal, ayo aku menulis surat minggu lalu. Sekarang enggak boleh tulis surat minggu lalu, karena harus cerita. Ya, masih kurang. Negatifnya, I did not write a letter last week. Interrogatifnya, did I write a letter last week? Nah, jadi kita fokus kira-kira kebutuhannya maka regular atau irregular. Langsung soalnya, yuk, did oke, did not atau didn't, oke, turun ke verb 1, English, yesterday, ini ya, yesterday. Terus interrogatifnya berarti tinggal dibalik lagi, tadi ya. Ya, yesterday. My mom bought vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran itu dalam rumah. Karena lain malah jadi macam-macam ya masakannya. Itu ngomongin makanan nanti. My mom did not turun ke sini ya, buy vegetables. Nah, interrogatifnya tinggal dibalik di seperti itu. Bagaimana pasifnya? Sama kayak present, cuma ganti itu. Cuma ganti itu bitok sama, ya. Oke, ini berlaku tetap, ya. Tubi harus sesuai subjek. Ya, present itu bina SMA atau tiganya di SMA atau 3 karena kita di pasien tubinya harus sesuai subjek bus dan I, she, it gunakan bus, you, they gunakan bus. Rumusnya sama kayak present pasif, cuma ganti to be subjek, to be was verb plus verb. Negatifnya subjek, to be was verb plus not plus verb. Interrogatifnya to be plus subjek plus verb plus by titik. I played football yesterday. Aku bermain bola kemarin. Maka bola dimainkan olehku kemarin. Maka football. Karena itu ketika nanti subjeknya tunggal was kalau sama ya, football was played by me yesterday. Negatifnya tinggal ditambah
kulit juga ini ya. Apakah sepak bola dimainkan untuk kemarin? Terus next Ruby, letter was B. Ya, Ruby menulis surat-surat minggu lalu. Maka surat-surat letters karena dia siapa? Pakai notus. Kalau dia letter pakai notus, letters were written by him atau by Ruby last week. Negatifnya tinggal ditambah not. Ya, letters were not written by him last week. Interrogatifnya were letters written by him last week. Masih sama ya, kalimatnya nggak usah ulangan. Saya belajar bahasa Inggris. Tapi, nah ya, saya telah belajar bahasa Inggris, maka Inggris. Bus, oke. Studied by me. Tinggal was not studied by me. Terus interogasinya tinggal dibalik ya, was and studied by me. My mom bought vegetables. Ibuku membeli sayur-sayuran. Vegetables, were, oke. By my mom boleh, by her boleh ya. Ini her bukan hair rambut. Her itu dia perempuan. Seperti ini, present past. Next, present continuous. Segala tenses yang ada continuous dia gunakan verb in, ya. Gunakan verb in. Present itu menggunakan verb satu, present verb dua. Segala tenses yang ada continuousnya gunakan verb in. Nah, kata kerja bentuk in alias sedang present continuous itu yang sedang kita lakukan saat ini. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. To be digunakan is ma, ya, I gunakan n, she it gunakan is, you they gunakan are. Bagaimana membentuk in? Sebenarnya sudah ada, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi tidak semua kata kerja itu dihiasi in. Misal ya, kata kerja yang akhirnya in dihilangkan, ditambah in. Maka misal kata dance jadi dancing. Krit jadi kriting, make jadi making bukan making gitu kan? Write jadi writing bukan writing. Nah, jadi kayak gitu kan? Sama bahasa pas masa ditempel itu enggak ya? Nanti ada hubungannya. Terus ketika kata kerjanya konsonan, vokal itu ari ya, kita fokus ke endingnya. Maka huruf terakhir harus didouble. C jadi CP. Kalau dalam bahasa Inggris ketika ada double konsonan dua jejer, maka bacanya single cukup satu. CP nggak usah CP, nggak usah disasih. Running nggak usah running, nggak usah kayak di tas di belakang. Swim jadi swimming, nggak usah swimming. Stop jadi stopping, stopping. Nah, seperti itu. Kalau ini nggak banyak teman-teman. Ketika kata kerjanya ini, akhirnya ini berubah jadi y lalu tambah ini nggak banyak lain. Dari nggak banyak. Pak, kata kerja yang apa ya diangkat e, maka langsung tambah e itu kan biasanya tidak bacanya iya biasanya
melihat, sedang melihat. Nah, terus kok ketika dia lalu sebelumnya vokal, maka harus dirangkap dapat travel jadi traveling, canceling. Terus yang terakhir, secara umum semua harus tambahin kecuali yang akhiran. Maka saya jadi writing, play jadi playing ya. Opening. Harus tadi dia langsung tambahin ya, karena dia enggak sesuai dengan rumus 1 2. Bagaimana bentuk rumus? Nanti dalam selesai. Subject to be to be voting. Negatifnya subject to be plus not plus voting. Interrogatifnya to be plus subject plus voting. I'm reading book now. Aku sedang belajar. Aku sedang membaca sekarang. I'm not reading book now. Aku tidak sedang belajar. Aku tidak sedang membaca buku sekarang. Interrogatifnya apakah aku sedang membaca? You are reading novel. Kau sedang baca novel. You are not reading novel. Kau tidak sedang membaca novel. Are you reading novel? Aku baca novel. Are you reading? Apa kau sedang menertawakan? Nah, kau sedang menertawakan. Are you reading? Biasanya kan seperti itu. Kamu lagi bercanda ya maksudnya gitu. Are you reading? Bisa. Apakah kamu bercanda? I'm studying English now. Berarti tinggal ditambah. Nah, penanda waktunya yang menunjukkan yang sekarang ya. I'm not. Oke. Terus tinggal dibalik ya. Am I studying English now? We are playing football. We are not playing football. Waktunya tinggal dibalik. Are we playing football? Lesson continue selesai. Kuncinya kayak gitu kan sesli sebenarnya. Oh iya, pasifnya, masya Allah ya. Present nanti yang sama nafas ya. Bagaimana bentuk pasif ini? Masih pakai to be SMA, ya. To be karena present continuous present maka to be harus present. Terus bagaimana bentuk positif? Ya, subjek SMA plus being ya, misalnya being dan bacanya being. Nggak usah dikasih itu ya. Being plus verb ya. Negatifnya subjek to be plus not plus being plus verb ya. Interrogatifnya to be plus subjek plus being plus verb ya. Writing a novel. Aku sedang menulis sebuah novel. Sebuah novel sedang ditulis olehku. Maka novel karena dia tunggal pakainya is ya. Novel is being terus verb 3. Nah, writing itu verb satunya write, verb tiganya turn. Maka is being written by me. Negatifnya tinggal ditambah not. Kalau sudah positif negatif sudah ada. Interrogatifnya is a novel written. You are borrowing the books. Kau sedang meminjam buku. The books plural karena dia jamak maka the books are being borrowed by siapa? By you. Negatifnya tinggal ditambah not. The books are not being borrowed by you. Interrogatifnya are the books being borrowed by you? Apakah buku itu lagi kamu pinjam ya? Ikut aja ya English. Nah, is setelah is tadi dia studied, oke ya, studied by me. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita. Kata is being, are being, ya itu TOEFL muncul nggak? Muncul ya.
is not, ya, is not being studied by me. Interrogatifnya tinggal dibalik. Is my mom is buying vegetables, ya. Ibuku lagi membeli sayur sayuran. Tinggal ya, dulu vegetables. Karena di sama A, sama berarti A, B, oh, baik her atau dari my mom, ya. Kata-katanya ini cuma kalau udah sesuai tenses kan agak berubah dikit ya, tinggal kata kerja. No. Terus interrogatifnya tinggal di bawah. Present continuous. Kalau present continuous berarti yang sedang dilakukan saat ini. Kira-kira kalau pas continuous yang dilakukan di waktu yang lalu, sedang dilakukan di waktu yang lalu. Kemarin jam 7 lagi ngapain? Oh, kemarin jam 7 aku lagi nonton TV. Sekarang masih nonton. Jadi sedang dilakukan tapi di waktu yang lalu. Maknanya sama sekali enggak, cuma cerita oh jam 7 aku lagi nonton TV. Nah, kita cerita kalau sekarang kita nonton TV, oh dan saat ini masih selesaikan kata enggak. Tapi kalau kemarin jam 7 aku lagi nonton TV, tadi nontonnya kemarin, sekarang mungkin udah enggak, udah ganti arti kita. Mungkin banyak kan nonton TV pikirannya rusak. Kalau present continuous menggunakan tubuhnya SMA. Kalau past continuous menggunakan verb sama. Tapi tubuhnya lampau yaitu was dan GDA gunakan was, you, we, sama they gunakan was dan ini sama ya, pokoknya sama. Rumusnya gimana? Subjek itu. Kalau tadi subjek SMA verb maka tinggal subjek plus verb. Nah, negatifnya tinggal ditambah subjek plus verb, ya. Interrogatifnya polanya ya sama, tinggal plus subjek plus verb. I was reading book, I was not reading book, because I read book yesterday. Sedang dilakukan tapi di waktu yang lampau. Itu sama ya, tinggal I was not. Oke. Misal we were playing marbles. Marbles itu apa sih? Kelereng, ya, kelereng. Nah, pakainya kok. Ya benar. We were not playing marbles. Terus interrogatifnya tinggal di oh iya ya. Seperti enggak, masih nanti masih ngajar, masih waktu 2 jam. Kalau udah lemes. Terus pasifnya sama, kita jadi minta ya. Kalau tadi SMA, kalau ini was sama, ya. Ganti to be. We were studying English last night. Kita kemarin sedang belajar bahasa Inggris semalam. Semalam kita sedang belajar, sekarang kita belajar yang lain. Nah, polanya sama, cuma dibagi harus sama, disesuaikan aja. Sama polanya. Bus. Inggris ya, was being ya, studied by me.
tinggal was not being studied by me. Interrogatifnya tinggal dibalik. Was English being studied by me. My friends were playing crackers. Ya, teman-temanku main kelereng. Tinggal were being, ya, faktornya dari playing. Ya, by them. Sorry. By my friends boleh, by them boleh. My friend kan sebagai they, ya. Jadi dia boleh diganti. By my friend juga boleh. Were not. Good, my first. Seperti itu. Nah, kalau yang ini simple future itu sama kayak modal tadi, will kan ikut di modal ya. Kalau future itu kan bisa pakai will, kan menyebutkan akan. Kalau dalam bahasa Inggris kan kalau menyebutkan akan kita pakai will ya. I will go. Nah, fokusnya sama kayak kita sudah mikir di modal kok ya kan. Will bagian modal ya, will can, should, must itu bagian dari modal. Jadi subjek modal verb satu ya kayak tadi sudah dibahas ya. Nah, misal ya, I will read a letter. I will not atau I won't read a letter. Will I read a letter? Misalnya subjek will plus verb satu kayak tadi. Subjek modal verb plus verb satu sama kayak modal. Pasifnya sama. Will be titik-titik subjek, will be titik-titik kayak subjek modal plus be berpindah titik-titik. Nah, ini sama, nanti bisa dibaca sama kayak modal tadi. Tidak perlu dibahas. Terus ini dua terakhir modal. Kita cepat aja. Ini continuous itu jarang. Nah, ini simple present perfect. Simple present perfect itu segala tenses yang ada perfect itu masih dilihat dengan lampau pas. Karena ini present perfect berarti dia antara tengah-tengah kayak present tetapi juga kayak lampau. Biasanya kayak apa ya menunjukkan aktivitas yang present perfect. Waktu yang lampau. Tapi saat ini itu masih berproses, masih berlangsung. Terusnya kapan nggak tahu. Jadi dia tengah-tengah. Kalau kebiasaan present, tetapi ini tuh sudah dilakukan di waktu yang lampau, tapi saat ini tuh kayak belum selesai. Jadi kayak dia posisinya tengah-tengah kayak itu, tapi kayak sekarang tuh masih kita gitu ya. Kayak udah jadi saat itu, tapi saat ini kayak masih kita. Nanti posisinya present kayak gitu. Aman ya? Bisa contohnya ini ya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk kata bantu, yaitu have atau has. Yang artinya itu nggak diartikan ya, dia kayak dua has. Have atau has. Ketika subjeknya I we they, dia gunakan have. Ketika subjeknya she it, dia gunakan bukan has ya, has, have. Biasanya dia gini pakai ini. Kata hubungnya biasanya for itu selama atau since sejak. Biasanya itu ya. Has sesuaikan satu konjungsinya biasanya itu ada dua. Yang biasanya dipending ya. For itu selama, since itu sejak. Misal, bagi positifnya subjek have has langsung ketiga. Jadi segala tenses yang ada perfect, dia otomatis ketiga. Pasifnya ya pakai tiga yang kita ulang. Negatifnya subjek have atau has plus not plus ketiga. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus ketiga. He has written a letter for. Dia sudah menulis surat selama sejam. Saat ini masih nulis. Nulisnya sejam, belum kelar. Saat ini kok masih nulis sih, udah nulis sejam. Oh nggak selesai. Misalnya udah mengerjakan selama 30 menit. 30 menit kok nggak selesai. Nah, jadi dia nangis. Misal, I have loved you since
several years ago, aku dan mencintai sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang masih sayang. Aku sudah suka sama kamu sejak beberapa tahun yang lalu. Sekarang masih suka. Nah, jadi present tense itu seperti itu, present perfect ya. Aku sudah membungkus selama sejam, sekarang masih minum. Nah, seperti itu. Jawabannya, ya udah tulis sudah selama sejam. Enggak aku tapi apa tidak jelas. Nah, negatifnya dia ditambah lagi has not written a letter for an hour. Interrogatifnya has he written a letter for. Apakah dia telah menulis selama sejam? Artinya juga telah titik. Tetapi secara mana telah titik dan saat ini masih. Aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015, sekarang masih jadi. Nah, seperti itu. I have worked as teacher since 2015. I have not worked as teacher since 2015. Interrogatifnya. Nah, apakah aku sudah bekerja sebagai guru sejak 2015? Nah, misalnya, aku sudah belajar bahasa Inggris selama sejam nih. Negatifnya tinggal tambah 0. Ini tinggal di yang penting secara maknanya kalian paham dulu. Terus ayahku telah membeli sebuah koran. Ya pakainya has ya bukan has. Terus ini dia tiba-tiba ya has my dad wrote on newspaper. Nah, tinggal seperti ini. Bagaimana pasifnya? Nah, pasifnya subjek have has plus been. Kalian pernah sering nggak kata I have been atau he has been? Bilang sering sekali I have been. Terus kayak di subtitle itu sering itu pernah dengar ya kata have been atau has been. Berarti dia adalah lampaunya dari present perfect. Telah di titik-titik. Subjek have has plus been plus copy. Negatifnya tinggal ditambah non subjek have has plus mark plus been plus stop 3. Interrogatifnya have atau has plus subjek plus stop 3. John has written a letter for. John sudah menulis surat selama sejam. Sekarang belum selesai. Sebuah surat a letter has karena kalau benda atau subjeknya tunggal pakai has, kalau dia jamak pakainya he. A letter has been written by him for an hour. For an hour since titik-titik selalu letakkan di dalam bahasa titik. Jangan keterangan waktu ya. Jadi cukup dia cuma kan ngatur begitu. Enggak. Terus negatifnya, maka sama ya tinggal a letter has not been written by him. Interrogatifnya has a letter been written by him for an hour. Apakah surat itu telah ditulis dia selama sejam? My friends have bought some books ya, teman-temanku telah membeli beberapa buku. Some books ya, karena jamaah maka some books have been bought by them. Negatifnya tinggal ditambah some books have not been bought by them. Interrogatifnya have some books been bought by them. Tinggal seperti itu. Temanku telah membeli beberapa buku, tapi memang dia dapat makna kalau ada kata hukum ya. Misal seperti itu, kita contohnya satu aja. Kita sudah belajar bahasa Inggris selama sejam. Nah, contohnya satu aja. Maka bahasa Inggris ya, English has been studied by me ya, by me for an hour. Negatifnya tinggal tambah not ya. Has not been
Terus interrogatifnya polanya tinggal has English been studied by me for an hour. Tinggal seperti itu. Nanti kalau ini objeknya sama, misal my mom has vegetables, maka tinggal vegetables have been by her. Nah, misal tinggal seperti itu saja. Terakhir sekalian ya pas perfect ya. Kita ke makna saja. Nanti kalau kita hampir sama. Have less cuma berarti head top. Oke. Pas perfect itu dia adalah bentuk laporannya dari aku. Jadi present time bentuk laporannya apa? Past time. Ya, present time bentuk laporannya adalah past time. Bentuk lapor dari past time yaitu past perfect. Sesuatu yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Yang sudah dilakukan atau sudah selesai dilakukan di masa yang lampau. Relate-nya dengan sekarang nggak ada tapi kan lakunya dari waktu ada kejadian yang telah terjadi atau telah selesai dilakukan yang lampau. Dan ini biasanya lebih dekat dengan simple past tense. Menggunakan had plus verb 3. Jadi siapapun subjeknya dia akan gunakan had plus verb 3. Contohnya gini, past perfect itu lapornya dari past tense, ya. Rumus past perfect itu had plus verb 3. Semua subjek pakai had, rumusnya past tense verb juga bisa gini. I had artinya kalau itu sama. I had eaten when you visited me yesterday. I had eaten rumusnya past perfect. When kata duduk. You visited itu verb 2. Yesterday lapor, berarti ini past tense. Maka past perfect itu harusnya memang dilengkapkan dengan past tense biar terdapat maknanya. Aku telah selesai makan ketika aku ke rumahku kemarin. Jadi pas aku dolan renang ini, kowe barang maem lah, kowe barang maem itu adalah past perfect. Sekarang masih maem? Enggak, terima. Ini loh, pas aku ngapel ya, si A ternyata sudah tidur. Jadi nanti enggak jadi lah. Jadi past perfect memang sama pasien, dia maknanya akan di situ. Kalau cuma past perfect artinya telah itu aja kan dijelaskan. Jadi itulah past perfect. Atau sama, ketika kamu lagi kemarin, aku sudah selesai makan. Apakah sekarang masih main? Enggak, cerita dua. Aman, enggak dulani. Ini sekarang enggak jadi tak sama. Terus nanti sama ya, nanti untuk rumusnya itu ini sama. Kalau tadi had plus verb 3, kalau ini diganti had. Tapi bagusnya past perfect itu sama. Terus misal pasifnya gimana sama ya, tinggal diganti had. Kalau tadi had plus ini diganti. Dan itu selesai ya. Tenses dasar ini. Nah, selesai ya, present, udah, pasien, future selesai, present continuous, past continuous, present dan past perfect. Nah, ini materi bahasa Inggris dua, tapi tak seperti. Nah, ini yang nanti akan jadi dasar kita nanti kita TOEFL, baik nanti di bacaan ataupun nanti kita di soal atau jawaban. Kita bisa gampang langsung menengok ini pasti, ini kalimat. Seperti itu ya. Thank you very much for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.